Ada saatnya Tuhan itu tidak menerima ucapan syukur atau rasa terima kasih kita. Kenapa saya mengatakan demikian? Pernahkah saudara berpikir bahwa ada saatnya Tuhan itu tidak dapat menerima ucapan syukur atau rasa terima kasih? Contoh, apa yang terjadi jika tiba-tiba saya datang ke Mas Anton dan mengucapkan terima kasih atas transferan uang 1 juta ke rekening saya dari Mas Anton? Lalu Mas Anton bingung. Masalahnya, Mas Anton tidak pernah transfer uang 1 juta ke saya. Memang Mas Anton pernah transfer uang ke saya 500.000. Tapi itu 1 bulan yang lalu loh. Nah, wajar dong kalau Mas Anton jadi bingung. Sampai di sini saya harap saudara mengerti. Kalau saya kaitkan dengan pernyataan saya di atas tadi, ada saatnya Tuhan itu tidak menerima ucapan syukur atau rasa terima kasih kita. Karena memang Tuhan tidak pernah memberikan itu. Adalah sebuah kebodohan jika semua yang kita terima adalah berkat Tuhan. Itu sebabnya apa yang datang pada kita, kita ukur bahwa itu dari Tuhan. Makanya kita mengucap syukur dan berterima kasih. Kita lihat di dalam Alkitab di mana peristiwa pencobaan yang dialami Yesus dalam Injil Matius. Matius 4 ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saya harap saudara mengerti karena iblis pun bisa menawarkan dan memberikan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan saudara. Waktu saya mengerti ayat ini, ternyata iblis itu tidak gila hormat atau tergila-gila akan popularitas. Karena buat iblis, misi itu lebih penting daripada ketenaran. Iblis rela memberikan sesuatu kepada kita yang kita pikir bahwa itu dari Tuhan. Iblis tidak mau menyatakan pemberiannya kepada saudara dan iblis rela tidak dikenali pemberiannya oleh saudara. Artinya, apapun yang iblis berikan kepada saudara harus terlaksana, harus sukses. Bukankah kita semua sedang terkecoh oleh perbuatan iblis? Sulitnya kita membedakan mana dari Tuhan dan mana dari iblis. Masihkah kita dengan gampangnya bahwa segala sesuatu yang kita terima adalah dari Tuhan? Apakah iblis panik kalau saudara menolak pemberiannya? Apakah iblis bangga setelah sukses mengelabui atau menipu saudara dan saya? Yang penting misi iblis itu tergenapi. Dia berhasil mengkecoh kita semua. Iblis itu begitu bernafsu menawarkan kekayaan dengan banyak kemudahan dan kecepatan oleh karena iblis ingin memiliki saham dalam hidup orang percaya. Itu kenapa berhati-hatilah dengan kecepatan dan kemudahan. Tanpa bermaksud menyudutkan siapapun, beberapa di antara saudara yang sedang mengalami kesulitan itu sebenarnya karena saudara cinta uang. Kalau saja saudara konsisten dalam kejujuran, sebenarnya ada banyak keputusan-keputusan yang saudara buat bukan karena tuntunan Tuhan, tetapi digerakkan oleh cinta uang. Silakan saudara evaluasi hidup saudara. Sebab setiap pintu yang terbuka bukan berarti kita harus memasukinya. Bisa jadi itu jerat. Apakah yang sekarang saudara miliki dan saudara dapati berasal dari Tuhan? Belum tentu saudara. Bahkan apa yang Tuhan kasih untuk saudara saja, belum tentu saudara bisa melepaskannya. Padahal Tuhan mau saudara melepaskan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Supaya saudara itu bisa membantu orang lain dari apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Nah, apa bedanya berkat Tuhan dan jerat setan? Berkat Tuhan bisa kita peroleh dengan cara dan waktu Tuhan. Kenapa kita menggunakan cara-cara dunia? Gampang, karena kita lebih sering melihat cara dunia. Ketidaksabaran kita membuat kita kehilangan waktu Tuhan. Yang menjadi masalah utama dalam kehidupan adalah uang. Sebab jika banyak uang, maka hidup lebih happy. Kebahagiaanmu tidak ditentukan seberapa banyak uangmu. Tetapi kebahagiaanmu itu ditentukan oleh kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Sekarang, apa kata Tuhan? Dalam Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalimat cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu seharusnya menjadi konsentrasi kita. Masalahnya adalah kita selalu berpikir bahwa apa yang ada pada kita itu tidak cukup. Dan kita lebih sering berteriak bahwa apa yang ada pada kita ini nggak cukup Tuhan. Dan ini kabar baiknya. Cara Tuhan bekerja adalah bukan dengan apa yang belum ada. Tetapi cara Tuhan bekerja adalah melalui apa yang ada pada kita. Yang menurut kita kurang. Cara Tuhan bekerja adalah dengan apa yang ada, bukan yang belum ada.
Cinta uang akan membuat saudara berfokus pada apa yang belum ada. Tapi cinta Tuhan akan membuat Anda berfokus pada apa yang ada. Tuhan itu punya tujuan untuk menuntun saudara. Dan oleh karena itu, Tuhan harus mencukupi saudara. Makanya berkat itu ada dan punya tujuan. Dan bukan hanya untuk memanjakan saudara. Tuhan memberkati.